Ulama adalah seorang yang dikenal alim dan ahli dalam pengetahuan agama Islam. Mereka juga dikenal sebagai pembimbing umat Islam dalam sisi keagamaan, bahkan dalam sisi sosial kemasyarakatan. Kehadiran seorang ulama sangat dibutuhkan sebagai rujukan bagi umat Islam untuk mempelajari atau bertanya seputar persoalan kehidupan, terutama yang menyangkut persoalan agama. Dalam Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami." Kemudian dalam sebuah hadis juga diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Senantiasa akan ada kelompok dari umatku yang selalu menang memperjuangkan kebenaran sampai hari kiamat." Kehadiran para ulama, orang soleh pengajar Al-Quran dan Sunnah merupakan rahmat bagi penduduk bumi. Melalui jasa mereka, umat menjadi paham tentang hakikat syariat. Oleh sebab itu, ketika ulama dan orang-orang saleh wafat, maka tentu saja ini menjadi sebuah kerugian besar bagi umat Islam. Kematian ulama bahkan kata Rasulullah SAW sebagai awal tercerabutnya ilmu di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menggenggam ilmu dengan sekali pencabutan, mencabutnya dari para hambanya, namun Dia menggenggam ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga jika tidak disisakan seorang ulama, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu, maka mereka tersesat dan menyesatkan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Seorang ulama adalah sandaran umat, harapan umat. Wafatnya ulama adalah musibah. Ketika para ulama dan orang saleh sudah tidak ada, siapa yang kemudian akan menjadi panutan umat? Lalu bagaimana kita menyikapi ketika satu persatu ulama dan orang saleh mulai meninggalkan kita? Damai Indonesiaku akan membahasnya siang ini bersama guru-guru tercinta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Innallaha azizun ghafur. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, kita dapat dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Muhajirin, Jalan Pelamboyan Keranggan, Jati Sampurna, Bekasi. Hari ini Damai Indonesiaku akan membahas dan mengangkat tema yang menarik, yaitu hikmah di balik wafatnya orang-orang soleh. Tentunya saya Ismi Nadila tidak sendirian, saya sudah bersama sahabat saya Mas Sofyan yang sudah bersama guru-guru tercinta kita. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih Ismi Nadila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah, kita dipertemukan kembali dalam Damai Indonesiaku. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Qori kita dan juga sahabat saya tadi yang telah membuka di awal pertemuan kita Damai Indonesiaku, bahwa tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang sangat menarik, yaitu hikmah di balik wafatnya orang-orang soleh. Tentu kedukaan dan juga kesedihan bagi kita ketika kita ditinggalkan oleh ulama atau orang-orang soleh. Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Nah, seperti apakah hikmah ketika kita ditinggalkan atau hikmah di balik wafatnya orang-orang soleh? Insya Allah akan dijelaskan oleh guru-guru kita yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ki Haji Abdul Wahab, kemudian juga Ustazah Siti Fathiah Khatib, dan juga Ustadz Daniel Berkah. Insya Allah pemirsa, di segmen pertama ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Daniel Berkah tentang peran dan kedudukan ulama dalam Islam. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, dan juga pemirsa yang ada di rumah, pemirsa Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan setiap kita Allah berkahi, rahmati dan ampuni. Wabil khusus guru saya Pak Kiai Haji Abdul Wahab dan Ustazah Fathiah serta Mas Sofyan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan warisan dari Nabi SAW, yakni al-ilmu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ada kisah tentang Adam dan Iblis laknatullah alaihi. Kita tahu diskusi antara Adam, diskusi antara Iblis memberikan sebuah pelajaran penting bagi kita bahwa ada dua kacamata antara Adam dan juga Iblis. Kacamata Iblis, hadirin ikhwati man rahimakumullah, ketika dia menolak sujud kepada Adam, dia ingatkan bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Ana khairum minhu. Apa indikator Iblis merasa lebih baik daripada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin.
Iblis diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Iblis sedang mengajarkan, sedang mendakwahkan dalam tanda petik bahwa kemuliaan seseorang terletak pada materinya, bukan yang lainnya. Kata siapa Bu itu? Kata saya barusan itu. Kok ngomong-ngomong iblis? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, adapun Allah Azza wa Jalla punya bantahan untuk iblis. Bahwa standar kemuliaan bukan pada materinya Bu. Standar kemuliaan bukan pada materinya Pak, tapi pada kualitas keilmuannya. Dan itu dibuktikan dengan kemuliaan sosok seorang Adam alaihi salam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 31 Allah Azza wa Jalla tegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam mulia karena Allah mengajarkan ilmu kepadanya. Bahkan kemuliaan manusia, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sama dengan kemuliaan malaikat dalam urusan ilmu. Dalam surah Ali Imran ayat ke-18, Allah samakan persaksian antara manusia yang punya ilmu dengan persaksian malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Persaksian malaikat sama manusia yang punya ilmu sama. Bahkan hadirin ikhwati man rahimakumullah, orang yang punya ilmu lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat saja waktu Adam dikasih ilmu, kemudian Allah ngetes malaikat, jawaban malaikat. Di surah Al-Baqarah ayat 32, qalu subhanak la ilma lana illa ma'allamtana. Malaikat aja kagak tahu Pak. Apa yang Allah kasih tahu kepada Nabi Adam. Membuktikan bahwa orang yang punya ilmu bisa lebih tinggi daripada malaikat. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Yang kemudian kita bisa fahami, Pak, selain manusia yang punya ilmu Allah tinggikan derajatnya bahkan melebihi malaikat. Yang kedua, orang yang ahli ilmu, setiap makhluk yang ada di langit dan di bumi, bahkan ikan yang ada di lautan dan semua sungai dan airan, mereka memohonkan ampunan kepada orang yang punya ilmu. Bisa dibayangkan Pak, lagi ceramah nih Kiai Haji Abdul Wahab, lagi tidurnya Ibu Sadah Fatia, itu makhluk yang ada di langit dan di bumi memohonkan ampunan. Sudah naik derajatnya, ampunannya Allah berikan. Kan dahsyat ini. Mana lagi nikmat yang paling dahsyat kecuali Allah tingkatkan derajatnya, Allah hapuskan kesalahannya atas doa penduduk langit dan bumi, bahkan ikan sekalipun. Maka hadirin ikhwati man rahimakumullah, punya ilmu tidak pernah rugi Pak. Punya ilmu tidak akan mungkin kehilangan keutamaan di muka bumi ini. Orang yang punya ilmu, Allah angkat derajatnya, Allah ampuni kesalahannya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, untuk itu Pak, kita harus menjaga, melestarikan yang namanya ilmu. Nabi SAW sampaikan bahwa al-ulama warasatul, bahwa yang namanya ulama adalah para pewaris Nabi. Apa yang diwariskan oleh Nabi kepada para ulama? Bukan dinar, bukan dirham. Yang diwariskan oleh para Nabi kepada para ulama adalah al-ilmu. Maka siapapun yang mengambil warisan Nabi berupa ilmu, maka dia mendapatkan warisan yang sangat banyak dan berlimpah. Bu, pengen jadi pewaris Nabi Bu? Bapak pengen Pak jadi pewaris Nabi Pak? Makanya punya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kalau kita nggak sampai pada kualitas ulama, kita berdoa mudah-mudahan anak cucu kita jadi. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Nabi SAW memuliakan orang yang punya ilmu dan disebut sebagai pewaris para Nabi. Nah ini bicara pewaris Bu. Yang namanya pewaris nggak cuman megang ilmunya doang ini. Dia harus 100% mengambil apa yang menjadi warisannya Nabi SAW. Tidak hanya ilmu, tidak hanya knowledge yang dimiliki. Dia harus punya kualitas akhlak seperti akhlaknya Nabi. Jangan sampai orangnya punya ilmu, tapi akhlaknya jauh dari akhlak Nabi SAW. Betul Pak ini? Ada yang punya ilmu kagak punya akhlak, ada? Diapain itu harusnya itu Pak?
Nah hadirin ikhwati iman rahimakumullah, maka orang punya ilmu, ikutin juga sunnah Nabi yang lain. Apa itu? Punya akhlak, punya integritas. Nabi itu sidik, amanah, tabligh, fatonah, ikuti juga sifat yang itu. Jangan kemudian hanya menghafal Quran, menghafal hadisnya, sehingga orang memanggil dia sebagai seorang alim allama, tapi ia lupa tentang sifat-sifat Nabi SAW. Harus juga punya kepedulian terhadap umat, harus juga punya kecenderungan terhadap membangun masyarakat. Seorang ulama jangan antipati terhadap kehidupan bermasyarakat. Dia harus tumbuh, hidup berkembang bersama masyarakat. Dan terakhir, hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Kadang ada orang-orang yang kemudian setelah ilmu itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara mencabutnya ilmu? Tadi disinggung di prolog bahwa diwafatkannya para ulama sehingga orang-orang kehilangan para ulama. Tidak ada yang punya sekualitas para ulama. Akhirnya mereka mendapati orang-orang yang tidak punya nilai-nilai keulamaan. Dan orang-orang itu minta fatwa sama mereka. Maka siapapun yang meminta fatwa kepada yang bukan ulama, maka siap-siap tersesat dan menyesatkan. Dan tentu kita tidak mau tersesat. Maka pastikan kita belajar hanya kepada para ulama dan kita jaga warisan Nabi SAW bernama ilmu. Tetapkan bahwa kita minta kepada Allah punya keturunan yang kelak menjadi ulama sehingga keturunan kita mampu mendapatkan warisan dari Nabi bernama ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Daniel yang telah memberikan muqaddimah di segmen pertama ini bagaimana peran ulama dan juga peran ilmu yang diwariskan dari ulama kepada kita semuanya. Bahwa satu tanda kiamat juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika ulama diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu juga itu akan tercerabut. Nah di segmen kedua nanti pemirsa, bagaimanakah dampak wafatnya orang-orang saleh terhadap kita? Nanti insya Allah akan disampaikan hikmahnya kepada kita semuanya oleh Ustazah atau Bunda Siti Fathiah. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku.